Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ruslan Guliling, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sigi. Video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.3, yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Pada koneksi antar materi kali ini terdapat pertanyaan pematik sebagai berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu setelah mempelajari modul? Saya memahami bahwa guru merupakan among yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap memperhatikan budi pekerti. Pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Pendidikan menganut asas trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun dan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka pendidik harus memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yang mencakup, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud apabila seorang pendidik memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di sekolahnya. Visi tersebut berupa harapan atau tujuan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sini saya menyoroti salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Pada dimensi mandiri diharapkan anak dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi. Mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Hal ini akan membuat ia mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Saya menginginkan murid saya memiliki sikap mandiri dalam merespon tentang kemajuan zaman. Seperti yang kita tahu, kemajuan zaman berdampak pada proses pembelajaran, khususnya teknologi yang merupakan masalah saat ini dan belum terselesaikan karena kurangnya pemahaman pembaharu atas teknologi. Saya berharap prakarsa perubahan ini dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan, saya menggunakan tahapan bagja dan alat bantu atap, sehingga harapan-harapan saya dalam visi guru penggerak dapat terwujud. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya, dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya merumuskan sebuah visi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek yang terdapat pada visi yang saya susun. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang paham di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi tentang seorang guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik?
Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya, antara lain membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan juga instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, dan pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian modul 1.3 mengenai koneksi antar modul yang disusun oleh Ruslan Guliling, asal SMA Negeri 2 Sigi. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi ibu dan bapak guru. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.